warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Undang Rosidin MPD selaku dosen pembimbing 1, yang terhormat Ibu Dr. Sianti MPD selaku dosen pembimbing 2, dan yang terhormat Bapak Dr. Andes Feriansyah Sesunan MPD selaku dosen pembahas, serta rekan-rekan sekalian yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya hingga kita dapat berkumpul di forum online ini dalam acara seminar hasil Saudari Alfia Megasuri. Tak lupa salawat serta salam senantiasa teriring kepada junjungan besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Allahumma amin. Baik, langsung saja mari kita simak hasil penelitian yang berjudul Pengembangan Instrumen Tes Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa SMA pada Materi Usaha dan Energi. Kepada penyaji dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Instrumen Tes Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa SMA pada Materi Usaha dan Energi. Latar belakang. Kelemahan siswa di Indonesia adalah ketidakmampuan siswa ketika dihadapkan pada Alfia, halo, eho-nya terlalu kecilkan eho-nya supaya tidak mendengung, Coba Pak Haji, suaranya diperbaiki. Segini sudah Pak. Aduh, masih ini. Ada eho-nya. Gema itu gema. Nah, ya Pak Perian, gema ya? Ini bisa Pak. Nah, gema karena ruangannya itu tempat si Alfia bicara itu ruangannya bergema. Coba. Ini kedengaran tidak Pak? Ya sudah, coba. Ya, udah cukup. Kalau saya. Udah Pak. Oh ya. Ya. Saya ulangin. Latar belakang. Kelemahan siswa di Indonesia adalah ketidakmampuan siswa ketika dihadapkan pada permasalahan yang memerlukan keterampilan berpikir kritis, kreatif, serta keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill. Salah satu cara untuk mengetahui apakah siswa memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu dengan cara melakukan penilaian. Instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi memuat domain-domain yang mempresentasikan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Terus? Harapannya yaitu tersedia instrumen tes kemampuan berpikir tinggi untuk 3 tipe soal, yaitu pilihan jamak alasan, memilih banyak respon, dan soal benar salah yang mampu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada materi usaha dan energi. Kenyataannya yaitu hasil analisis kebutuhan yang peneliti lakukan di SMA Negeri 9 Bandar Lampung menunjukkan bahwa guru jarang memberikan soal-soal yang dapat melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, dan guru jarang memberikan soal dengan tipe pilihan jamak beralasan, memilih banyak respon, serta soal benar salah. Masalah yaitu belum ada instrumen tes dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada materi usaha dan energi, dengan tipe soal pilihan jamak beralasan, memilih banyak respon, dan soal benar salah. Solusinya digunakan instrumen kemampuan berpikir tingkat tinggi yang memuat indikator C4 sampai C6 yang valid dan reliable. Instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi terdiri atas 3 tipe soal, yaitu pilihan jamak beralasan, memilih banyak respon, dan soal benar salah. Rumusan masalah. Yang pertama, menghasilkan produk berupa soal tes kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan tipe soal pilihan jamak beralasan, memilih banyak respon, dan soal benar salah yang valid dan reliable pada materi usaha dan energi SMA. Yang kedua, mengetahui tingkat kesulitan soal tes kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan tipe soal pilihan jamak beralasan, memilih banyak respon, dan soal benar salah pada materi usaha dan energi fisika SMA. Yang ketiga, mengetahui tingkat kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa SMA 9 Bandar Lampung. Tujuan penelitian
Menghasilkan produk berupa soal tes kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan tipe soal pilihan jamak beralasan, memilih banyak respon, dan soal benar salah yang valid dan reliable. Yang kedua, mengetahui tingkat kesukaran butir soal tes kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi usaha dan energi. Yang ketiga, mengetahui tingkat kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Manfaat penelitian. Soal yang dikembangkan dapat dijadikan suatu alternatif alat penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada materi usaha dan energi fisika SMA. Yang kedua, menghasilkan soal untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada materi usaha dan energi fisika SMA. Ruang lingkup penelitian. Yang pertama, pengembangan instrumen dengan indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi yang digunakan sesuai dengan ranah kognitif taksonomi Bloom, revisi Anderson yang meliputi aspek analisa, evaluasi, dan mencipta yang valid dan reliable. Yang kedua, jenis soal yang dikembangkan adalah soal pilihan jamak beralasan, memilih banyak respon, dan soal benar salah yang digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi pada materi usaha dan energi fisika SMA kelas 10. Yang ketiga, kompetensi dasar yang digunakan untuk mengembangkan instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah KD 3.9 pada kurikulum 2013 yang telah direvisi pada materi usaha dan energi. Yang keempat, subjek penelitian yaitu siswa kelas 10 IPA SMA Negeri 9 Bandar Lampung yang telah mempelajari materi usaha dan energi pada kurikulum 2013 revisi. Yang kelima, uji validitas dilakukan oleh 3 dosen pendidikan fisika Universitas Lampung yang berkompeten dalam bidangnya. Yang keenam, uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran soal, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dilakukan di SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Yang ketujuh, analisis data hasil penelitian dilakukan menggunakan model RAS dengan software Ministep 4.5.1. Prosedur pengembangan yang digunakan pada penelitian ini dari board dan goal yang berisi 10 tahap yang dibatasi hanya sampai pada tahap ke-7, yaitu penelitian dan pengumpulan data, perencanaan, pengembangan produk, uji coba lapangan, revisi hasil uji coba lapangan, dan penyempurnaan produk akhir. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu penelitian pendahuluan. Angket yang digunakan untuk memperoleh data penelitian pendahuluan memuat 3 aspek, yaitu aspek pertama, pengalaman siswa dalam mempelajari fisika, terutama pada materi usaha dan energi. Aspek kedua, pengalaman siswa dalam mengerjakan soal latihan yang diberikan guru dengan tipe soal pilihan jamak beralasan, memilih banyak respon, dan soal benar salah. Yang ketiga, kemampuan siswa dalam mengerjakan soal untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi. Berdasarkan grafik pada slide, diketahui bahwa pada aspek 1, sebesar 42,31%, siswa sering mengalami kesulitan dalam mempelajari fisika dan kesulitan memahami konsep materi usaha dan energi. Pada aspek 2, sebesar 45,38%, siswa mengatakan jarang diberikan latihan soal dengan tipe pilihan jamak beralasan, memilih banyak respon, dan soal benar salah. Pada aspek 3, sebesar 36,26%, siswa jarang bisa mengerjakan soal yang sifatnya menantang untuk melatih kemampuannya dalam menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, atau soal dengan domain kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pada tahap perencanaan, dirumuskan tujuan pengembangan produk, yaitu untuk mengukur dan melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dalam pembelajaran fisika pada materi usaha dan energi. Kemudian penyusunan kisi-kisi soal dengan mengacu pada silabus dan indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi. Penyusunan desain instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi, rubrik penskoran, dan lembar uji validitas instrumen dengan bantuan ahli fisika. Kemudian tahap pengembangan produk. Yang pertama yaitu menentukan format butir soal. Adapun format butir soal pada instrumen tes yang dikembangkan adalah soal pilihan jamak beralasan, memilih banyak respon, dan soal benar salah. Yang kedua, menentukan konstruksi butir soal.
Dalam mengembangkan atau mengkonstruksi soal tes yang sesuai dan mencerminkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, maka sesuai dengan indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi telah ditentukan. Yang ketiga yaitu menentukan pedoman penilaian yang harus disesuaikan dengan tiap butir soal yang telah dibuat. Pedoman penilaian ini digunakan untuk menentukan dan mengetahui pencapaian keterampilan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Selanjutnya yaitu uji coba lapangan awal. Butir soal yang telah dikembangkan selanjutnya diuji kevalidannya oleh 3 dosen ahli fisika. Hasil uji validitas dari 3 dosen ahli pada instrumen tes berpikir tingkat tinggi untuk aspek materi, bahasa, dan konstruk diperoleh nilai kurang dari 86% dengan kriteria instrumen tes valid, namun dengan revisi kecil. Adapun revisi tersebut seperti yang ditunjukkan pada slide. Setelah direvisi, instrumen tes berpikir tingkat tinggi divalidasi kembali oleh tabel pada slide menunjukkan hasil uji validitas ahli pada instrumen tes berpikir tingkat tinggi yang telah direvisi. Hasil validasi untuk aspek materi, bahasa, dan konstruk diperoleh nilai lebih dari sama dengan 86% dengan kriteria sangat valid dan dapat digunakan untuk uji coba lapangan. Selanjutnya, instrumen tes tersebut diuji cobakan kepada 58 siswa kelas 10 IPA di SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Berdasarkan tabel pada slide, hampir seluruh soal telah memenuhi ketiga kriteria parameter kesesuaian butir soal menurut Bond dan kawan-kawan tahun 2014. Hanya ada beberapa soal yang tidak memenuhi salah satu kriteria, seperti untuk tipe pilihan jamak beralasan, soal nomor 4 dan 7 yang memiliki nilai outfit Z standar, yaitu min 2,36 dan min 2,90, serta soal nomor 1, 11, dan 12 yang memiliki nilai point measure correlation secara berturut-turut, yaitu 0,33, 0,19, dan 0,26. Kelima soal tersebut masih memenuhi dua kriteria lainnya, sehingga soal tersebut masih dipertahankan. Untuk tipe memilih banyak respon, soal nomor 5 dan 6 memiliki nilai outfit mean square sebesar 2,04 dan 0,48. Namun soal tersebut masih memenuhi dua kriteria lainnya, sehingga soal-soal tersebut dipertahankan. Untuk tipe soal benar-salah, soal nomor 7, 12, dan 13 memiliki nilai point measure correlation secara berurutan yaitu 0,90, 0,88, dan 0,87. Serta soal nomor 14 memiliki nilai outfit mean square sebesar 2,90. Keempat soal tersebut masih memenuhi dua kriteria lainnya, sehingga soal tersebut dipertahankan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan seluruh soal valid dan tidak perlu diubah atau diganti. Nilai person reliability atau reliability untuk responden, untuk soal pilihan jamak beralasan sebesar 0,85, yang menunjukkan bahwa konsistensi jawaban dari responden bagus, dan nilai alpha Cornish sebesar 0,88. Untuk person reliability soal memilih banyak respon sebesar 0,79 yang menunjukkan bahwa konsistensi jawaban dari responden cukup bagus dan nilai alpha Cornish sebesar 0,94. Nilai person reliability untuk soal benar salah yaitu sebesar 0,81 yang menunjukkan bahwa konsistensi jawaban dari responden bagus dan nilai alpha Cornish sebesar 0,97. Nilai person reliability ketiga tipe soal tersebut berada pada rentang cukup hingga bagus yang menunjukkan bahwa siswa mengerjakan keseluruhan soal dengan sungguh-sungguh dan tidak asal-asalan. Untuk ketiga tipe soal tersebut lebih dari 0,8, sehingga termasuk dalam kategori instrumen tes dengan reliabilitas bagus sekali.
Selanjutnya, nilai item reliability untuk soal pilihan jamak beralasan sebesar 0,93 yang menunjukkan bahwa kualitas butir soal bagus sekali. Item reliability soal memilih banyak respon sebesar 0,85 yang menunjukkan bahwa kualitas butir soal bagus. Nilai item reliability untuk soal benar salah sebesar 0,74 yang menunjukkan bahwa butir soal cukup bagus. Nilai item reliability untuk ketiga tipe soal ini berada pada rentang cukup hingga bagus sekali, yang menunjukkan bahwa butir soal pada instrumen tes telah dapat mengukur apa yang hendak diukur. Selanjutnya, tingkat kesukaran soal. Dari 45 butir soal yang dikembangkan memiliki tingkat kesukaran yang berbeda-beda, seperti yang terlihat pada slide. Kaitan tingkat kesukaran soal berpikir tingkat tinggi dengan melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dimiliki siswa adalah semakin sukar soal, maka semakin baik kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Menurut Rofiah, Aminah, dan Ekawati, hal ini dikarenakan soal yang sukar atau soal dengan level kognitif berpikir tingkat tinggi akan membuat siswa berpikir kritis dan kreatif untuk memecahkan soal tersebut, sehingga kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa akan terlatih semakin baik. Pada instrumen tes yang dikembangkan, 7 soal yang berada pada kategori sangat sukar terdiri dari 6 soal menganalisis dan 1 soal mencipta. Soal-soal yang sukar tersebut didominasi oleh soal dengan dimensi kognitif menganalisis. Hal ini disebabkan karena instrumen tes yang dikembangkan lebih banyak memuat soal yang memiliki dimensi kognitif menganalisis, yaitu sebesar 71%. Sehingga terdapat beberapa soal dengan dimensi kognitif menganalisis yang termasuk soal yang sangat sukar. Selain itu, 7 soal yang termasuk ke dalam kategori sangat sukar tersebut, 2 soal mempunyai dimensi pengetahuan konseptual, dan 5 soal memiliki pengetahuan metakognisi. Soal-soal yang sangat sukar tersebut didominasi oleh soal dengan dimensi pengetahuan metakognisi, sehingga dapat dikatakan bahwa soal-soal pada instrumen tes berpikir yang memiliki dimensi kognitif menganalisis dan dengan dimensi pengetahuan metakognisi lebih efektif untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Selanjutnya, kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Sebanyak 58 siswa yang diuji memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi yang berbeda-beda, seperti yang terlihat pada slide. Perbedaan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal merupakan faktor berasal dari luar diri siswa. Antara lain, guru yang tidak melatih siswa untuk mengerjakan soal berpikir tingkat tinggi, sehingga ketika dihadapkan dengan soal berpikir tingkat tinggi, siswa merasa kesulitan untuk mengerjakan soal tersebut. Hal ini terbukti dari data analisis kebutuhan pada penelitian pendahuluan aspek 3. Selain itu, faktor eksternal lainnya adalah guru jarang memberikan soal dengan tipe yang berbeda-beda, sehingga ketika siswa dihadapkan dengan soal dengan tipe pilihan jamak beralasan, memilih banyak respon, dan soal benar salah, siswa merasa tidak terbiasa, bahkan bingung untuk menjawabnya. Hal ini terbukti berdasarkan data analisis kebutuhan pada penelitian pendahuluan aspek 2. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri siswa itu sendiri. Salah satu faktor internal yang menyebabkan perbedaan tingkat kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa adalah pemahaman dan penalaran siswa dalam menggunakan suatu konsep fisika pada saat menjawab soal, khususnya pada soal dengan tipe pilihan jamak beralasan. Hal ini didukung oleh pendapat Brockhart tahun 2010 yang mengatakan bahwa kebenaran jawaban siswa bukan hanya berdasarkan kemampuan siswa dalam menjawab secara benar konsep penerapan dalam fisika, tetapi harus memperhatikan bagaimana penalaran siswa dalam menggunakan fakta dan prinsip fisika sebagai alasan yang mendukung jawaban. Gambar sebelah kiri menunjukkan alasan jawaban siswa yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi yang baik. Dapat dilihat bahwa pemahaman dan penalaran siswa dalam menggunakan konsep fisika pada jawaban sangat baik. Siswa tersebut dapat memahami dengan baik gambar dan wacana pada soal, sehingga ia mampu menjawab soal secara matematis dan teoritis. Jika dilihat pada pedoman penskoran,
jawaban siswa ini termasuk ke dalam alasan jawaban level 2. Sedangkan gambar sebelah kanan menunjukkan jawaban siswa yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi yang kurang. Dapat dilihat bahwa pemahaman dan penalaran siswa dalam menggunakan konsep fisika pada jawaban kurang baik. Siswa tersebut hanya memahami wacana pada soal tanpa memahami arah gaya dan perpindahan objek yang termuat pada gambar, sehingga siswa tersebut kurang mampu menjawab soal tersebut secara matematis dan teoritis. Jika dilihat pada pedoman penskoran, jawaban siswa ini termasuk ke dalam alasan jawaban level 1. Simpulan. Yang pertama yaitu instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi usaha dan energi yang dikembangkan telah memenuhi standar kelayakan instrumen, yaitu valid dan reliable. Hasil analisis data menggunakan software Ministep 4.5.1 bahwa semua soal telah memenuhi kriteria kesesuaian butir soal menurut Bond dan kawan-kawan tahun 2014. Soal-soal pada instrumen tes juga dinyatakan reliable dengan nilai Alpha Cronbach untuk tipe soal pilihan jamak beralasan, memilih banyak respon, dan soal benar salah secara berturut-turut sebesar 0,88, 0,94, dan 0,97 dengan kategori reliabilitas bagus sekali. Dengan demikian, instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi usaha dan energi dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, butuh soal pada instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dikembangkan memiliki tingkat kesukaran yang berbeda-beda. Di antaranya yaitu 7 soal sangat sukar, 18 soal sukar, 16 soal mudah, dan 4 soal sangat mudah. Yang ketiga, siswa SMA Negeri 9 Bandar Lampung yang mengikuti uji coba lapangan memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi yang baik dengan rata-rata nilai yang dicapai sebesar 60. Saran, bagi guru, diharapkan guru dapat mengembangkan instrumen tes berpikir tingkat tinggi berdasarkan indikator berpikir tingkat tinggi pada setiap materi fisika, sehingga guru dapat melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar untuk mengetahui tingkat kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa yang ada di sekolah, sehingga pihak sekolah dapat memfasilitasi guru untuk mengembangkan instrumen tes berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga, bagi peneliti, diharapkan penelitian berikutnya dapat melakukan pengembangan instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan konstruksi soal tiap level kognitif berpikir tingkat tinggi yang lebih merata dan pada materi fisika lainnya. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi penyampaian dari penyaji. Yang selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Kepada rekan-rekan, apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Saya ingin bertanya, Iga. Silakan, Karen. Tadi kan Alfia menjelaskan data tingkat kesukaran soalnya rentang kriterianya berbeda. Maaf, Karen, nggak kedengaran. Kenapa? Tadi Alfia menjelaskan tentang kriteria soalnya itu data tingkat kesukarannya beda-beda. Itu kenapa beda-beda gitu? Ya. Baik, akan langsung saya jawab pertanyaan dari Karen. Jadi untuk pemodelan RAS, hasil analisis yang outputnya itu memiliki logit dan standar deviasi. Nah, untuk menentukan rentang tingkat kesukaran soal itu berdasarkan nilai standar deviasi tiap tipe soal. Jadi tiap tipe soal itu dianalisis berbeda-beda dan memiliki standar deviasi yang berbeda-beda. Nah, untuk soal yang memiliki kategori sangat sukar itu yang memiliki rentang lebih dari
standar deviasi. Kemudian untuk rentang yang sukar itu 0 sampai nilai standar deviasi. Untuk soal yang mudah itu dari min standar deviasi sampai 0. Untuk yang kurang itu lebih kecil dari min standar deviasi. Jadi nilai rentangnya itu bergantung pada output analisisnya bagian standar deviasi. Begitu, Karen. Baiklah, cukup. Terima kasih. Ya, baik. Apakah ada rekan lainnya yang ingin bertanya? Baik. Jika tidak ada, mari kita dengarkan mengenai kritik dan saran. Kritik dan saran yang pertama adalah kritik dan saran dari provider kepada Saudari Windy Antika Aryani, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Saudari Alfia yang telah mencapai tahap seminar hasil. Untuk kepenulisan full paper skripsi oleh Saudari Alfia, kepenulisan sudah cukup baik, namun ada beberapa perbaikan yang harus dibenahi oleh Saudari Alfia. Di mana yang pertama, logo pada cover sebaiknya berwarna. Kedua, terdapat beberapa kalimat yang kurang efektif, seperti contohnya pada halaman 1 di pendahuluan, Alfia menggunakan 3 kata dan 1 kalimat. Sebaiknya penggunaan kata dan itu hanya 1 di 1 kalimat, dan jika membutuhkan kata huruf lain, bisa menggunakan serta. Ketiga, terdapat beberapa paragraf yang masih terlalu pendek. Sebaiknya satu paragraf itu minimal 3 kalimat. Namun Alfia masih menggunakan 2 kalimat pada beberapa paragraf yang sudah saya tandai di full paper. Selanjutnya, Ini untuk kenapa penulisan ada suara berisik ya? Ada tukang. Selanjutnya untuk penulisan kutipan, sebaiknya semua konstan. Misalkan dalam kurung nama, tahun, atau nama dalam kurung tahun. Dan yang terakhir, Saudari Alfia belum menuliskan daftar tabel Ada yang lagi kerja itu. di full paper Saudari Alfia. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih atas kritik dan saran yang telah diberikan. Yang selanjutnya adalah kritik dan saran dari dosen pembahas kepada Bapak Dr. Andes Ferdiansyah Sesunan, MPD, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Undang dan Bu Fianti, saya sedikit mau membahas apa yang ditulis oleh Alfian namanya. Iya, Pak. Iya. Secara keseluruhan, karena ini penelitian pengembangan, ya nggak ada masalah ya, bagus semua. Cuma mungkin tata bahasa masih ada macam yang beberapa yang perlu diperbaiki, seperti kata depan, ya itu masih kelihatan. Ya terus tabel-tabel yang ada standarnya itu kayaknya ada beberapa yang masih tidak ditulis sumbernya ya itu. Nah, saya ingin bertanya dulu yang pertama, saya agak bingung. Menurut Anderson itu memang tingkat soal itu pencapaian itu hanya 2 ya, lots dan hots ya. Iya, Pak. Bukan 3. Menurut Anderson 2001 ya. Kalau salah ada lots, ada mods dan hots. Ya. Ya itu saya lihat itu Anda sebetulnya masuk ke dalam mod dan hots ya kalau dia pengembangan soalnya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin saya yang salah baca atau yang sudah lupa membacanya atau mungkin ada yang terbaru ya. Oke. Yang akan saya tanya pertama-tama ya itu masalah waktu angket pendahuluan.
Yaitu Iya, Pak. tentang 3 masalah: pengalaman, mempelajari fisika, mempelajari soal latihan, kemampuan mengerjakan soal. Ya. Lalu optionnya di dalam tabel muncul selalu, sering, jarang, dan tidak pernah. Ya. Saya agak bingung kalau dikatain tidak pernah, kok ada yang mengatakan selalu, ada dan sering. Ini satu sekolah kan ya? Iya, Pak, satu sekolah. Loh, harusnya sama kan jawabannya, bahwa memang mereka mempelajari fisika tentang ini. Bahwa memang biasa mengerjakan soal tingkat tinggi. Itu pertanyaannya, memang ada pilihannya bagaimana tuh? Kok bisa selalu, jarang, sering itu jawaban. Gimana kok bisa milih begitu? Iya, Pak, ada pilihannya selalu, sering, dan jarang. Nah, untuk yang mereka ada yang jawab sering, selalu, dan jarang itu, memang kendalanya di situ, Pak. Ada beberapa siswa yang mereka itu tidak membaca secara seksama pilihan-pilihan seksama pilihan-pilihan yang ada di angket itu, Pak. Oh ya itu asal-asalan menjawabnya ya, jadinya ya. Iya, Pak. Ada beberapa orang ada beberapa demikian, ya. siswa yang begitu. Ya, oke, nggak apa-apa ya, itu oke. Lalu kenapa menggunakan HOTS-nya itu C4, C5, C6 berdasarkan Anderson? Kenapa nggak menggunakan yang lain? Karena lebih banyak referensi untuk yang Anderson dan Cradwell ini, Pak. Jadi banyak data yang mendukung, sehingga yang digunakan Anderson Cradwell. Ya itu alasannya nggak apa-apa. Ya sebab saya lihat seandainya KD-nya minta C3, gimana mau bikin HOTS-nya? Pertanyaan sayanya. Ini kebetulan Anda memang KD-nya adalah C5 ya? C4. C5 betul Mbak? Analisis. C4 menganalisis, Pak. C4 ya? Iya, Pak. Nah, kalau C3 gimana HOTS-nya? Seandainya kebetulan bukan materi usaha dan energi. Ya, Pak, dari referensi yang saya baca, ada dia materi yang KD-nya itu pada level C3. Nah, dia juga menggunakan indikator-indikator dari Anderson dan Cradwell ini untuk mengubahnya jadi yang HOTS, Pak, C4, C5, dan C6 gitu. Jadi menggunakan diubah, kata-kata dinaikkan. Jadi KD-nya dinaikin, standarnya dinaikkan. Bukan, begitu. Pak, KD-nya masih mengacu pada yang dibuat oleh pemerintah, tetapi untuk soalnya itu levelnya dinaikkan, Pak. Indikatornya. Iya, indikator aspek yang diukurnya. Maka ya saya kurang setuju sebetulnya, tapi nggak apa-apa, udah terjadi. Harus ya, itu kita tidak untuk soalnya tidak menggunakan KD-nya si Anderson, tapi kita menggunakan si Wenning. Ya. Iya, yang situ mau KD berapapun, mau apa nih, kognitif berapapun, ada tingkatan soal HOTS-nya. Ya. Gitu ya, ada kata kerja untuk HOTS-nya atau seperti soalnya. Kalau itu seakan-akan harus KD yang C4 ke atas, seakan-akan kan ya. Ya, sedangkan standarnya tidak kayak gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ini udah jalan kan? Cuma saya supaya ingin tahu ya. Oke. Iya, Pak. Lalu di bawahnya hasil anketnya kok ada komentar sih? Dasarnya apa Anda mengomentarin bahwa seharusnya begini guru? Halaman 37 kalau nggak salah itu. Kok karena siswa biasa tidak menerima soal yang tingkat tinggi, seharusnya soal tingkat tinggi dibuat segala macam, itu dasarnya apa itu?
Ada di dalam angketnya. Ada saran, Pak. Di Enggak, dalam angket Anda ada. bisa memutuskan, mengatakan bahwa di sekolah itu tidak pernah ada soal yang tingkat tinggi, seharusnya begini. Itu kan harus ada dasar. Itu kan baru angket. Angket itu kan harusnya tidak dikomentari. Iya, Pak. Itu Ya. tambahan kesimpulan saya, Pak. Cuman emang kurang diperkuat Ya, dengan kesimpulan kan penelitian harus lain. berdasarkan dari angket. Datanya ada tidak yang mengatakan begitu. Sekolah tidak pernah memberikan soal begini, begitu. Kalau yang tidak pernah itu memang diangkat ada, Pak. Yang untuk yang kalimat selanjutnya yang berdasarkan kenyataan tersebut, nah itu baru yang saya simpulkan, yang saya ambil dari angket itu. Ya, jadi ini sebetulnya disimpulkan itu harus berdasarkan data di dalam angket kan ya. Ya, kalau emang sudah berdasarkan data ya nggak apa-apa. Saya khawatir itu adalah pendapat Anda sendiri ya, bukan mengambil dari kesimpulan. Oh iya, Pak. Ya. Iya, tolong diperiksa lagi itu nanti ya. Oke. Lalu saya ingat tabel 26. Itu tabel 26 itu apa isinya? Saya lupa ini. Saya catatan saya, laptopnya saya nggak cek. Tabel 26 coba buka. Tabel 26 itu tingkat kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, Pak. Tingkat ya, kemampuan tingkat tinggi siswa. Kategori sangat baik, cukup, dan kurang. Itu berdasarkan teori siapa itu? Itu berdasarkan Lewi dan Aisyah, Pak. Kok nggak ditulis? Ada di bab 3, Pak. Ya, harusnya ditulis ya. Itu kan kita mengambil santar atau pendapat siapa bahwa 76 sami sangat baik segala macam. Itu kan kategori ya, harus ada ya. Iya. Gitu. Iya, Pak. Lalu tabel 27. Ya, kemajuan ada dalam kok ada di dalam pembahasan? Ini untuk menunjukkan data, level kognitif sama. Itu data ya. Data harusnya ada di dalam hasil penelitian. Iya. Atau di lampiran ya. Di pembahasan cukup kita membuat mengata-ngatai daripada data yang ada ya. Iya, Pak. Oke. Pembahasannya oke, sudah semuanya. KD tadi saya lupa, KD itu berdasarkan Permendikbud nomor berapa itu? KD 39 tuh. Permendikbud nomor berapa yang Anda pakai? Ya? Revisi 2017, Pak. Iya, KD-nya kan ada tuh, macam-macam itu. Permendikbudnya berapa itu? Yang tahun 2016 apa 2018 yang kamu pakai? Itu beda-beda KD-nya. Iya, Pak. Ini yang terbaru, revisi terbaru. Terbaru 2022. Ya, kamu harus tahu kalau ditanya itu. Karena kita akan berbeda-beda isinya ya. Iya. KD-nya itu ada yang berubah ya itu. Yang terbaru itu tahun berapa keluaran Permendikbudnya ya. Itu harus Anda pahami juga, harus ditambahkan di situ bahwa digunakan KD kurikulum 2022 itu berdasarkan Permendikbud nomor sekian ya. Iya. Harus ditunjukkan ya. Lalu halaman 50-51 itu tentang apa itu? Saya lupa itu. Coba. Halaman 50. Halaman 50. Tentang penilaian validasi. Validasi dosen ahli, Pak. Validasi itu
Anda mengatakan nilai 80 sampai 100 itu ya, ya valid ya. Ya skornya itu ya, bukan? Oh iya, iya Pak, rentang 86% sampai 100%. Itu di mana ada rentangnya itu? Ada di bab 3, Pak. Oh, itu ada dasarnya ya? Iya, ada. Bahwa yang valid harus masuk rentang sekian sampai rentang sekian. Iya Pak, ratatannya. Terus Anda menggunakan 3 validator itu yang diambil rata-ratanya. Bukan yang iya Pak, rata-ratanya. Rata-ratanya, nggak menggunakan statistik. Hah? Dari tiap tipe soal, menggunakan Pak. statistik bahwa mungkin aja antara satu dengan lain itu tidak terkait atau tidak ada hubungannya. Ada statistik itu harusnya untuk merata-ratakan validator itu. Iya Pak, di bab 3 ada rumusnya. Ada rumusnya, tapi itu kan saya lihat hanya rata-rata validasi materi 86. Jadi, iya, untuk rata-rata terakhir biasa itu. Untuk yang terakhirnya aja Pak, karena di sini dilihat dari tipe-tipe soalnya kan Pak. Nah, untuk yang instrumen secara keseluruhan dengan ketiga tipe soal itu 86. Gitu, oh, jadi pas di ketiga di sini dibuat rata-rata. Ya. Harusnya kan antara validator 1, 2, 3 itu ada statistiknya, saya lupa namanya ya. Bahwa antara 3 itu tidak terjadi perbedaan. Harus diteliti dulu ada perbedaan. Tapi kebetulan Anda ini bisa saja dirata-rata karena nilainya seragam ya. Ya, karena seragam akhirnya bisa saja itu menunjukkan tidak ada beda tanpa disadari ya. Oke. Iya, Pak. Apa lanjut? Ya. Lalu halaman 69 ada kata-kata semakin suka soal maka semakin baik berpikir tingkat tingginya. Ya. Itu pendapat siapa? Ada teorinya tidak? Tidak Pak, cuman ada yang mendukungnya. Ada yang mendukungnya hasil penelitian. Iya, ya? yang Rofiah Aminah dan Ekawati ini Pak. Oh, ya tuh nanti tanyakan sama pembimbing satunya apa boleh apa tidak itu. Ya hanya didukung ya, bukan ada teorinya ya. Ya, tapi nggak tahu kalau itu hasil penelitian bukan diambil di dalam kesimpulan penelitian boleh. Tapi kalau takutnya itu diambil dari pembahasan atau dalam isi daripada skripsi orang atau penelitian orang lain ya. Itu belum teori biasanya itu baru hasil ini belum menjadi suatu teori yang belum teruji ya. Oke. Harusnya ada teorinya ya. Yang mengatakan soal sulit itu adalah soal yang baik untuk tingkat tinggi. Nah itu saya nggak tahu itu untuk Pak undang ahlinya evaluasi ya. Oke. Saya kasih langsung kalau saya tahu itu harusnya ada antara apa namanya komposisi yang ada antara yang baik, sedang dan rendah itu ada. Harus terbuat dalam suatu soal, dalam beberapa soal itu ada tingkatan berapa persen tingkat rendah, tingkat tinggi, dan tingkat sedangnya. Itu ada komposisinya. Tapi teorinya saya lupa itu. Nanti tanya sama ini, Pak Undang. Ya. Oke, saya itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Ya. Lalu apa lagi ya? Oke, itu saja. Terima kasih Pak Undang, Pak Fianti. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Bapak atas kritik dan sarannya. Yang selanjutnya adalah kritik dan saran dari dosen pembimbing 1 kepada Bapak Dr. Undang Rosidin MPD, dipersilakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan paparan dari Saudari Alfia, ya saya kira dari tadi sudah lugas diinformasikan, walaupun di sana sini tadi masih ada bahan atau perbaikan dari mahasiswa pembahas dan dosen pembahas ya. Nah, terkait dengan yang Pak Ferry katakan agar di dalam pembahasan tidak ada data lagi, saya sependapat gitu. Nanti tolong diperbaiki. Ya, Pak. Jadi di hasil itu munculkan data-data itu, KPL. Tapi kalau sudah di pembahasan itu fokus saja pada narasi, jadi bersifat naratif, penjelasan saja. Gitu. Pembahasan paling masih mungkin mengkonfirmasi dengan teori masih boleh gitu kan. Ya. Tapi data hendaknya sudah full di hasil saja, gitu. Tidak di pembahasan ya. Iya, Pak. Terus Pak Ferry mengatakan bahwa sebenarnya ada 3 kategori kategori kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sebenarnya memang benar ada 3. Nanti tolong diperbaiki. Jadi ada lot, ada mod, ada hot ya. Jadi yang lot itu yang C1 ya. 1. Kemudian ada yang kata-kata yang lot itu C1, C2. Kemudian C3 yang mod. Kalau C4, C5, C6 itu kategori yang hot. Gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih karakteristik hot? Tidak serta-merta bahwa soal yang sulit itu adalah hot. Karena kalau hanya soal sulit itu dikatakan hot, nanti bagaimana soal yang salah kunci? Nah, salah kunci jawaban dikatakan hot, padahal salah kunci jawabannya. Sebenarnya hot itu ada beberapa karakteristik. Pertama, mengukur kemampuan di bidang berpikir tingkat tinggi, kemudian sifatnya kontekstual, kemudian problematik, kemudian biasanya soal-soal itu berisi dengan wacana. Nah, jadi ada karakter-karakter soal yang dikatakan sebagai hot, gitu ya. Jadi nanti tolong diinikan. Nah, kemudian soal itu kalau dikategorikan sebagai soal yang sukar, sedang, mudah, gitu. Itu sangat tergantung kepada respondennya atau siswanya, karakter siswanya. Kalau hot sendiri sebenarnya bukan soal hot itu selalu dijawab dengan sukar oleh siswa, tidak. Tapi soal hot itu adalah soal yang memenuhi karakteristik untuk menstimulasi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nanti sehingga siswa itu bisa saja banyak yang menjawab benar terhadap soal tersebut. Tapi soal tersebut hanya mampu dijawab oleh siswa-siswa yang memiliki kemampuan analisis, mahasiswa-siswa yang analisis ya. Gitu. Jadi seperti itu ya. Tolong dibedakan antara hot dalam pengertian menstimulasi atau mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan soal yang sifatnya sukar, sedang, mudah menurut persepsi respon siswa. Nah, itu nanti dibedakan Alfia ya. Karena banyak juga soal-soal yang belum diberikan materinya, itu kan soal itu pasti sukar. Iya. Tapi bukan hot, gitu kan? Bukan hot. Iya. Harus hati-hati. Tentu. Iya, belum tentu hot. Jadi tidak serta-merta hot itu adalah soal yang sukar. Nah, itu ya. Iya, Pak. Iya. Nah, jadi tolong dicermati di dalam pembahasan seperti itu. Jangan tertukar pengertian pemahaman bahwa soal yang hot itulah soal yang sukar. Gitu. Tidak seperti itu. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, saya pikir itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Pak Ferry. Masukan-masukannya sama Pak, perbaikan pada Indonesia ya. Sebagai itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Terima kasih Bapak atas kritik dan sarannya. Yang selanjutnya adalah kritik dan saran dari dosen pembimbing 2 kepada Ibu Dr. Priyanti MPD, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat kepada Mbak Alvina sudah sampai di tingkat hasil. Kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Firdansyah berikan masukannya untuk kelengkapan dari deskripsinya Mbak Alvia. Ada beberapa hal catatan dari saya, Mbak. Iya, Bu. Nanti saya kirim, saya foto langsung ya, Mbak. Kemudian yang perlu dipahami dan dicermati masukan dari Pak Ferry, terutama yang tadi Anda dari data angket, kemudian Anda memberikan kesimpulan bagi Anda punya data, itu nanti bisa membuat sekolah itu menuntut Anda. Itu ya Pak Ferry ya. Ya, apalagi ya. nama sekolahnya disebut. Nah, kecuali Anda punya data sekunder, Mbak. Data sekunder itu artinya gini, Anda punya koleksi Soal-soal yang ada. Anda punya koleksi data, koleksi data soal yang biasa diberikan guru. Baik pada saat tes ujian di kelas itu apa namanya kuis ulangan harian atau koleksi soal pada saat mid semesteran Anda punya, itu bisa jadi patokan bahwa kesimpulan Anda itu ada yang mendukung. Iya, Bu. Halo Mbak. Iya, Bu. Yang kedua, kita bisa melihat mensinkronkan data yang dijawab oleh siswa dari angket itu, catatannya Mbak, catatan siswanya. Kan siswa pada saat belajar pasti dia mencatat apa yang diberikan oleh guru. Itu juga bisa dari jadi acuan kamu memberikan pernyataan itu. Karena pernyataan kamu sungguh menusuk itu. Kalau saya sebagai gurunya, saya akan marah. Seperti itu. Ya, Mbak. Kemudian yang ketiga, Anda juga bisa dapat dari, kan mereka biasanya ada LKS ya. LKS atau apa ya, yang biasa untuk LKS lah yang kita tahu. Itu juga bisa dijadikan rujukan, Mbak. Jadi Anda punya 3 set data selain dari angket. Jadi untuk mengkonfirmasi data-data yang diberikan di angket. Saya rasa itu bisa menjadi bahan kamu membuat kesimpulan atau statement terkait dari analisis angketnya. Tapi ya diperhalus bahasanya seperti itu. Ya, Mbak? Iya, Bu. Oke. Yang selanjutnya benar tadi sudah dibahas oleh Pak Unang terkait dengan Anderson. Itu nanti dicek ulang. Betul sekali Pak Ferry, terima kasih banyak koreksiannya. Jadi kalau KD-nya di bawah memintanya C3 itu bagaimana? Itu betul sekali. Jadi pembelajaran bagi kita bahwa tidak semua dapat dikatakan HOTS itu dari C4, C5, C6. Gitu ya Mbak? Iya, Bu. Oke. Selanjutnya apa ya tadi yang saya inginkan? Nah, nilai validasi. Nilai validasi betul juga kata Pak Ferry. Jadi Anda itu mestinya punya teori yang pasti terkait dari rentang validasi yang diberikan oleh ahli ataupun pengguna. Jadi kebetulan, ini betul sangat kebetulan, data Anda itu nilainya sama gitu. Homogen sama ya. Jadi bisa dirata-ratakan. Padahal ada dasarnya penghitungan dari suatu validasi. Itu nanti dicek. Dan yang terakhir selalu saya ingatkan bahwa bagian pembahasan itu tidak ada lagi Anda meletakkan data. Ya Mbak, saya sudah pernah mengingatkan belum ya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Nanti tolong diperbaiki. Jadi sekarang di bagian pembahasan itu waktunya Anda mengata-ngatai data yang sudah Anda peroleh.
Iya, Bu. Dikaitkan dengan teori yang relevan, baik dari artikel pendukung ataupun artikel yang tidak mendukung dari hasil penelitian Anda. Jadi Anda jangan takut, ada sisi lain yang mungkin artikel itu tidak mendukung penelitian Anda. Tapi Anda punya statement yang kuat, yang mengatakan bahwa penelitian saya benar. Karena kan dibedakan, karena kita beda lokasi penelitian, praktiknya kita beda. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ada perbedaan hasil yang mendukung ataupun tidak mendukung dari data kita. Iya, Jelas, Bu. Mbak? Jelas, Bu. Oke. Nanti pelan-pelan diperbaiki, kemudian jangan terlalu lama untuk berpikir dan memperbaiki, segera persiapkan kompre ujiannya. Siap, Bu. Ya? Oke. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Pak Ferry, terima kasih. Pak Undang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas semua kritik dan saran yang telah diberikan. Semoga dapat menjadi acuan perbaikan bagi hasil penelitian ini. Baik, tadi seminar hasil Saudari Alfia Meidasuri. Terima kasih atas semua partisipasi yang telah diberikan. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Peri, Bu Pi, nilai Ya. nilai